Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi yang menjawab salam Ustadz sedikit. Mungkin lagi berzikir nampaknya ya. Iya. Jalan-jalan ke kota Baghdad, nampak rudal bulat-bulat. Kalau yang hadir ini betul-betul umat Nabi Muhammad, jawablah salam dari Ustadz Sinaga dengan semangat. Setuju? Burung balam terbang berempat, disambar elang jatuh ke kali. Kalau salam Ustadz Sinaga tidak dijawab dengan semangat, maka akan diulangi 10 kali lagi. Lama tuh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas nampaknya ya. Kalau bukan setitik tinta, takkan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir saya ke sini. Buah duku, buah rambutan, masak sebiji di tengah hutan. Cinta saya untuk bapak, ibu dan anak-anak sekalian bukanlah cinta buatan, bagaikan paku lengket di papan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina Rohis, Ibu Hajjah Yusriyani, beserta ibu-ibu guru yang lainnya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Rohis yang berhadir pada pagi menjelang siang ini. Kemudian yang saya hormati para alumni SMA Negeri 1 Bilahulu. Kemudian yang saya sayangi anak-anak Ustadz sekalian, yang ikhwan maupun yang akhwat yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan yang terakhir, yang sangat-sangat saya cintai adalah istri saya sendiri. Ya kan Bu, masa istri orang dicintai? Yang saat ini sedang berada di Aik Tabah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita semua melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dengan istiqomahnya kita semua memperjuangkan syariat yang telah dibawanya. Moga-moga kita yang berhadir pada pagi hari ini menjadi layak serta pantas untuk mendapatkan syafaat daripadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik anak-anak Ustadz, apa kabar semuanya pagi hari ini? Masya Allah. Kalau Ustadz bilang semangat pagi, maka jawab pagi, pagi, pagi. Bisa? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ada yang mengantuk? Kalau ada yang mengantuk, bilang pagi, pagi, berarti tak semangat. Ada yang mengantuk di sana? Berzikir ada? Atau buka arkom di situ? Arena kompor. Yang di luar aman ya. Baik, waktu Ustadz hanya 40 menit. Begitu kata panitia. Pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, apa kelebihan Nabi kita Muhammad itu? Makanya mayoritas umat Islam di penjuru dunia memperingati maulidnya. Termasuk kita hari ini juga memperingati maulid Nabi. Bapak, Ibu, dan anak-anak kami sekalian, Allah ketika memanggil nama nabi-nabinya langsung sebut nama. Contoh, Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kau beserta istrimu di mana? Di surga. Siapa lagi? Nabi Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Sebut nama juga. Nabi apa lagi? Nabi Isa. Sama. Ya Isa. Siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga begitu. Tak pernah di dalam Al-Quran Allah panggil Nabi Muhammad itu dengan sebutan nama. Ya Muhammad, ya Ahmad, tidak pernah. Tapi Allah panggil dengan kelemah lembutan di dalam Al-Quran. Lihat di dalam surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Makanya pujian-pujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa. Ada yang datang dari orang Islam, ada juga yang datang dari luar Islam. Pernah saya baca satu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada namanya Bernerso. Beliau pakar filosof dari kebangsaan Inggris. Bernerso ini Bapak Ibu, beliau memuji kehebatan Nabi kita Muhammad. Ingat, Bernerso non-muslim. Apa kata Bernerso? Lau kana Muhammadun bu'isal yaum fi hadzal alam liyahulla masyakilahu wa huwa yartasibu finjanan minal qahwah. Kata Bernerso, anak Ustaz, kalau Muhammad diutus saat ini ke dunia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada,
maka Nabi kita akan bisa menyelesaikan masalah itu laksana orang yang sedang minum kopi. Pernah lihat bapak di rumah disuguhkan kopi oleh mama? Pernah? Macam mana? Enak kan? Santai, ringan, rileks. Kalau ada Nabi Muhammad saat ini Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini, Nabi Muhammad akan sangat gampang menyelesaikan masalah itu. Ini hebatnya Nabi kita Bapak Ibu. Yang memuji ini bukan orang Islam, tapi siapa? Bernerso, non Muslim. Dulu ada orang barat, non muslim juga. Beliau menulis buku, kalau tak salah saya judulnya 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia. Ternyata anak-anak ustadz sekalian, orang barat ini meletakkan Nabi kita Muhammad sebagai orang nomor 1 yang berpengaruh di dunia ini. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak ustadz sekalian, kalau makhluk yang memuji sesama makhluk biasa, tapi ternyata Nabi Muhammad itu bukan hanya makhluk saja yang memuji, yang menciptakan makhluk juga ikut memuji Nabi Muhammad. Betul? Sebutkan ayatnya. Ada yang tahu? Ada hadiah nih panitia? Enggak? Enggak ada? Oh ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam surah apa? Al-Ahzab ayat tak boleh nengok HP. Nengok HP bisa semua. Al-Ahzab ayat 21. Tengok dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam. Luar biasa. Bukan hanya makhluk saja yang memuji, ternyata Allah juga yang menciptakan makhluk memuji Nabi Muhammad. Nah, baik. Bapak, ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, judul kita hari ini apa ini? Seberapa dalam cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dikupas habis oleh alumni kita. Saya mukaddimah saja ini kan Bu Umi. Berarti kata kuncinya apa? Cinta. Iya kan? 5 huruf. Cinta. Cinta kepada Nabi? Dari jawaban tak yakin awak. Anak ustadz yang laki-laki cinta kepada Nabi? Mau tengok kalah sama laki-laki. Cinta kepada Nabi? Cinta. Mantap. Tengok. Cinta itu bukan hanya lewat ucapan, tapi butuh pembuktian. Apa tanda kita cinta kepada Nabi? Kalau bilang bercakap enak, aku cinta samamu. Buktinya apa? Iya kan? Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Dia akan selalu mengingat-ingat namanya. Iya kan? Ada yang pernah jatuh cinta? Ada enggak? Enggak ada ya? Sama ayah tak cinta? Kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan selalu menyebut-nyebut namanya.
bentuk cinta kita kepada Nabi, maka harus selalu kita sebut-sebut namanya. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bersolawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at. Orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menghapuskan 10 kesalahan dan kekhilafannya. Wa rufi'at lahu 10 darajat. Orang yang bersolawat 1 kali, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya sebanyak 10 derajat. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya sekali kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah angkat derajat kita 10 kali. Allah hapus kesalahan kita sebanyak 10 kesalahan, dan Allah berikan 10 kebaikan kepada kita. Tadi MC ngajak bersolawat, Ibu Hajah ngajak bersolawat, Ketua Rohis ngajak bersolawat, pembawa acara ngajak bersolawat. Udah berapa kali kita bersolawat? Banyak kan? Makanya beruntung yang hadir pada pagi hari ini. Duduk dihitung ibadah. Berzikir kata Bu Hajah tadi, ibadah. Bersolawat dapat keistimewaan. Selawat kita? Mau? Baik. Bantu Ustaz ya. Suara Ustaz pas-pasan, entah yang terakhir nyari ini pula. Agak lain rasanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Enak kan? Enak bersolawat. Walaupun suara kita jelek, tetap enak. Apalagi rame-rame. Oh, ya. Silahkan berselawat. Pakai lagu lama boleh, lagu yang dari Jawa boleh, tidak masalah. Kan banyak lagu-lagunya kan? Apa namanya? Salatullah. Itu lagunya kan? Salatullah salamullah ala Taha. Mahal-mahal suara anak SMA Negeri 1 nih ya. Payah keluar selawat. Kalau lagu dangdut? Enggak juga ya. Ya mungkin karena belum, udah minum kan? Udah habis. Oke, ini yang pertama ya. Kalau kita cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. 1. Nah, kemudian yang kedua, tanda bukti kita cinta kepada Nabi, maka kita akan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Apa perintah Nabi? Tingkatkan amal ibadah, baik itu amal ibadah yang wajib maupun amal ibadah yang sunat. Dari semua yang wajib-wajib, yang paling utama adalah ibadah sholat. Malu kita mengaku umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, tapi sholat masih ikut grup PSMS. Tahu PSMS? Persatuan Sholat Maghrib saja. Ustaz yakin kalau anak rohis aman ya? Aman insyaallah. Tapi ada orang hari ini, dia ngaku umat Nabi Muhammad, tapi dia ikut grup PSMS, Persatuan Sholat Maghrib saja. Nauzubillah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab pada hari kiamat nanti adalah solat kita. Kalau solat kita baik, yang lain akan dianggap baik oleh Allah. Tapi kalau solat sudah bermasalah, yang lain tak dianggap lagi oleh Allah. Mohon izin Ustaz, anak Ustaz yang laki-laki, ada yang mau jadi polisi? Ada? Nggak berminat? Jadi dokter? Dokter hewan? Dari tentara ada? Ada? Wah, saya kasih contoh begini. Berangkat anak laki-laki alumni SMA Negeri 1 Bilahulu bersama ayah dan emaknya ke kantor tentara, mendaftar. Sampai di kantor tentara, terpampang di dinding, syarat utama diterima menjadi tentara di sini, tingginya harus 180 cm. Berapa? 180 cm. Isi formulir: nama Wagino, nama ayah Paino, nama oma Painem. Terus di sini. Jangan ikutan batuk, bah. Habis ngisi formulir, masuklah sesi pengukuran tinggi. Diukurlah tinggi si Wagino dari bawah sampai ke atas. Ternyata Wagino tingginya hanya semekot. Tahu semekot? Semeter. Udah semeter kotor pula lagi. Geleng kepala pihak tentara. Oh, mohon maaf saya bu, mohon maaf saya pak, anak ibu semekot, tak bisa diterima menjadi tentara. Namanya orang tua, dia tetap kepingin anaknya menjadi tentara. Terakhir apa bilangnya? Memang anak saya si Wagino nih, mohon maaf kalau ada kesalahan nama, apa kesamaan nama ya, dia semekot. Karena sewaktu di kampung dulu tak mau bergantung, makanya pendek dia. Tapi walaupun anak saya semekot, kelebihannya banyak. Apa kelebihannya? Tanya tentara. Anak saya ini kelebihannya pandangannya. Kalau dia melihat ke depan 10 km tembus dipandangnya. Wah, mak, masuk dia. Lebih hebat anak saya ini pendengarannya. 5 km bisa didengarnya. Ada yang yurid Yasin di sana, bisa didengarnya. Saking kan hebatnya itu. Apa hebatnya lagi? Lebih hebat anak saya ini penciumannya. Penciumannya 2 km ke dalam bisa diciumnya. Kalah anjing pelacak dibuatnya. Dibela-bela sama mawak supaya jadi tentara. Apa kata pihak tentara? Mohon maaf saya pak, mohon maaf saya bu, bukan tak mau menolong sekampung ataupun semarga. Kalau kita paksakan anak ibu diterima jadi tentara di sini, nanti ketahuan. Loh kok ketahuan? Nanti ketika baris berbaris, tengok dari sudut 195 cm, 190, 185, 183, terus
Malah sampai orang dahulu yang mendaftar tadi, pap langsung turun. Kenapa? Semekot. Ketahuan. Saya ingin sampaikan apa? Untuk urusan dunia saja, kalau tak memenuhi syarat utama, ditolak. Yang kita ceritakan hari ini urusan akhirat. Dunia ditolak kalau syarat utama tak memenuhi, apalagi akhirat. Ya. Sholat jangan sempat ditinggalkan apapun alasannya. Saya sakit Pak Ustadz, tak bisa berdiri sholat. Macam mana? Duduk? Boleh. Duduk pun tak bisa Pak Ustadz. Macam mana? Berbaring. Berbaring pun tak bisa Pak Ustadz. Pakai isyarat, mulut saja bergorak-gorak, mata, udah, tidak masalah. Pakai isyarat pun tak bisa lagi Pak Ustadz. Macam mana? Mandikan, bungkus, disolatkan, baru kita antarkan rame-rame ke tanah wakaf. Selesai kan? Artinya apa? Tak ada alasan kita untuk tidak sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk membeli bedak rumini, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tak ada gunanya kita hidup lama di dunia ini kalau tak sholat. 15 menit lagi. Ya. Jelas ya, Nah Ustaz ya? Kalau kita cinta kepada Nabi, sholat jangan ditinggalkan. Itu perintah Nabi. Nah kemudian, ridallah fi ridal walidain. Ini yang harus kita cari ya Ustaz. Kalau kita ingin sukses ke depan, carilah ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua sudah senang dan ridho kepada kita, yakinlah Allah juga pasti ridho. Kalau dengan guru Pak Ustadz, di sekolah orang tua kita siapa? Guru, tetap. Baik dia guru rohis, pembina rohis, guru PPKN kalau ada, guru bahasa Inggris, sama. Jangan hanya guru agama saja yang dihormati. Selagi dia guru di tempat sekolah kita, wajib untuk kita hormati. Walaupun kita pintar, jangan pernah kita sombong. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hajjah, orang-orang yang sombong kawan iblis. Takkan sukses kita ke depan anak-anak Ustadz kalau kita tidak menghormati kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Nah kemudian tadi sudah disampaikan apa yang Nabi perintahkan kerjakan. Nah kemudian apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi larang? Apa? Enggak jelas. Hindari menjalini hubungan spesial dengan lawan jenis. Itu dilarang Nabi atau diperintahkan Nabi? Perintah? Dilarang. Sekarang banyak orang begini, saya tidak ada hubungan khusus Pak Ustadz,
hanya teman biasa katanya. Herannya kita, teman biasa tapi mesra. Ampun kalau begitu. Ini cinta kita kepada Nabi, hindari menjalini hubungan spesial dengan lawan jenis kita. Bisa? Bisa? Ada diam saja. Amak habis aku katanya. Ada yang menjalin hubungan rupanya? Tidak ada kan? Setan adalah musuh nyata untuk kita semua. Untuk anak-anak ustadz, untuk guru-guru, semuanya kita, setan itu musuh nyata. Dan setan tempatnya jelas. Di mana? Di neraka. Dan setan, dia tidak ingin masuk ke dalam neraka itu sendirian. Maka dia cari jalan, cari kawan supaya ada kawannya nanti di neraka. Dan hebatnya setan, Bapak Ibu dan anak-anak saya sekalian, setan tak pernah menyuruh kita untuk berzina. Tidak. Hai anak-anak SMA Negeri 1, berzina kalian. Tidak ada. Setan tidak begitu. Tapi dia punya banyak cara bagaimana anak-anak SMA Negeri 1 dan pemuda-pemudi hari ini bisa melakukan perbuatan zina tanpa disadarinya. Makanya kata Allah, la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagi kita. Makanya hebat setan itu, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pertama, nazrotun, lewat pandangan. Kalau kita memandang sesuatu atau memandang orang, setelah kita pandang akan terlintas di hati. Saya begitu menengok tadi anak laki-laki perempuan, apa yang terlintas di hati saya? Pertama, soleh dan solehah, kompak-kompak, ganteng-ganteng, cantik-cantik, baik-baik, apa lagi? Semualah pokoknya. Kenapa? Karena melihat. Apa yang kita lihat akan terlintas di hati. Kalau kita memandang lawan jenis kita, apalagi berduaan, pertama, enggak pala cantik kita tengok, datang setan di hembus-hembusnya. Jadi cantik kawan tuh. Sebetulnya hitamnya, palaslah dihembus, putih, glowingnya lagi wajahnya. Itulah pandangnya setan itu. Makanya ada istilah pantun orang tua kita dulu, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Hati-hati kalau memandang lawan jenis kita. Berarti Pak Ustadz tak bolehlah saya tengok Pak Ustadz. Kalau ada keperluan, boleh. Untuk taklim seperti ini boleh. Dokter menyuntik, yang disuntiknya perempuan pula. Oh, tak boleh tengok, begini pula dia menyuntiknya. Salah cucuk, habis. Kalau ada kebutuhan, boleh. Mama bekedai di rumah, datang orang membeli, laki-laki pula ganteng. Beli rokok pula dia itu. Awak ambil rokoknya, awak kasihkan. Nah bang, beginilah kalian mengasihi sama dia. Kira-kira dia senang atau enggak itu? Tak senang, tersinggung dia. Ya boleh, sebatas keperluan kita. Ya, lewat pandangan. Hati-hati, setan masuk di sini. Fabtisyamun, udah menengok, senyum, ya kan? Wah, senyum dia. Habis fabtisyam, apalagi? Fasalamun, bisa salam lewat ucapan, bisa langsung. Hati-hati nih. Ada kasus di sekolah lain, tak saya sebutkan namanya, guru laki-laki
rajin menyalam murid perempuan. Terakhir apa? Cocok rasa bapak tuh, diganggu-gangguinya, terjadilah yang tak diinginkan. Nauzubillah. Nah, makanya Ustaz pesan di Rohis ini sudah disampaikan berulang-ulang, walaupun itu guru kita, kalau bukan lawan jenis kita, tak boleh kita salam, kecuali gurunya itu ayah kandung kita. Ya kan? Saya ngisi maulid, berarti gurulah hari ini. Banyak suatu tempat bekojar menyalami ustaz. Itu tak boleh, karena kalian sudah dewasa. Tak boleh, cukup begini saja. Bukan tidak menghormati guru kalau kita tidak menyalaminya. Begitu juga yang murid laki-laki. Nanti habis acara semua mengejar ibu pembina. Bu, semua menyalami. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Jaga ini. Auzubillah. Hati-hati ya. Kemudian setelah salam fakalam. Ceritalah, ngobrol. Udah ngobrol, famau'idun, buat janjian. Nanti kita jumpa makan bakso di tempat Miroboswak Jambang, katanya pulang. Famau'idun, habis famau'idun, faliqaun, baru berjumpa. Kalau sudah berjumpa, mainlah angan-angan dan rencana yang sebelumnya tak pernah dipikirkan. Ingat, ini cara-cara setan untuk masuk kepada kita. Ya. Dia tidak suruh kita berzina, tapi dia punya banyak cara bagaimana orang supaya berzina. Masih ada waktu, Bu? Udah 10:30. 5 menit lagi lah ya. Bu? Saya pun 5 menit maunya saya sebetulnya dari tadi. Assalamualaikum, Mukodimah, Assalamualaikum lagi. Cuma tak mungkin lah ya kan. Bisa sekalian bawakan doa. Doa makan. Doa sekalian. Oh, doa ini. Jadi doa makan. Belum saya makan soalnya. Iya. Oke. Nah, kemudian tanda kita cinta kepada Nabi adalah kita rela berkorban untuk agama yang dibawa oleh Nabi. Tadi sudah berapi-api Ibu Hajah menyampaikan tentang ini. Apa yang bisa kita buat untuk membela agama tercinta ini, buat. Kalau ayah kita orang kaya, emak kita orang kaya, maka sumbangkanlah harta kita untuk membantu agama Allah. Kalau kalian nanti menjadi seorang dokter, tentara, polisi, gunakanlah jabatan itu untuk membela agama Allah ini. Itu kan masih lama ceritanya Pak Ustadz. Sekarang kan kami masih belajar. Mana ada harta kami, mana ada jabatan kami. Kalau kita hari ini masih belajar, maka cara kita untuk membela agama Allah ini, belajarlah dengan serius. Bisa? Belajar dengan serius. Yakinlah, Mbak kata Aagim, saat ini adalah saatnya kita menanam benih. Masa yang akan datang adalah masanya kita memanen dari apa yang sudah kita tanam. Kalau kita ingin tahu bagaimana kita ke depan, maka lihatlah bagaimana cara belajar kita hari ini. Kalau dia belajar selalu main-main, selalu aktif, HP saja kerjaannya, Quran jarang, membaca jarang, pikirkan bagaimana nanti ke depan. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, juga harus dengan
ilmu. Sekali lagi lewat tausiah pada siang hari ini saya sampaikan, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi, belajarlah dengan giat dan serius. Insya Allah kita semuanya akan sukses. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini kelak bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga mendapatkan syafaat ataupun pertolongan darinya. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya, dan kita bisa kompak semuanya, guru, murid dan yang lainnya, untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang-orang yang menghina Nabi kita. Bisa? Bisa? Oke, takbir, Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya. Kalau ada seikat pandan, bolehlah kita menanam nasi. Kalau ada izin dari Ar-Rahman, insya Allah di pertemuan lain kita sambung kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana, tercucuk nanti. Kalau ada cakap ustadz yang salah, mohon jangan disebar kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke dalam parit. Kalau ada cakap ustadz yang salah, mohon janganlah diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada cakap ustadz yang salah, mohon maafkan lahir dan batin. Kalau ada apa lagi? Jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada cakap ustadz yang salah, mohon jangan dilapor ke polisi. Hajab saya nanti. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum saya salam, saya informasikan, insya Allah nanti malam ataupun besok silahkan lihat di channel YouTube saya apa acara kita hari ini. Mulai sambutan Bu Hajah tadi yang luar biasa semangatnya, ditambah anak-anak juga yang semangat di channel YouTube Sahabat Sinaga. Jangan lupa like, share, and comment. Komen yang bagus-bagus. Semoga Ustadz sehat-sehat, channelnya makin sukses ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.